Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kombinasi linier. Definisi dari kombinasi linier itu adalah vektor V dalam V adalah kombinasi linier dari vektor-vektor U1, U2 sampai dengan UM dalam V jika terdapat skalar-skalar A1, A2 sampai dengan AM dalam K, sehingga bisa dibentuk V itu sama dengan A1 dikali U1 ditambah A2 dikali U2 ditambah bla 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 sampai dengan AM itu dikalikan dengan UM. Nah, contohnya, contoh pertama itu adalah apakah V itu 3, 7 sama min 4 pada ruang 3 dimensi 3 merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor U1, U2 dan U3. Nah, dari sini kita harus membentuk dulu, jadi kita harus menentukan dulu, nanti itu kita buat jadi seperti ini gitu ya. Nah, berarti karena dia cuma sampai U3, berarti nanti kita buat V sama dengan A1 dikali U1 ditambah A2 dikali U2 ditambah A3 dikali U3. Jadi di sini yang tetap itu adalah yang A. Jadi kita biarkan A ini itu tetap, kita tulis ulang. Berarti kita bisa buat secara mengkolom atau secara baris ya. Berarti kalau mengkolom itu berarti 3, 7 sama min 4 itu sama dengan, dimana A1 nya adalah tetap. Selanjutnya ini adalah U1 ditambah A2 nya adalah tetap, sedangkan ini adalah U2, A3 nya tetap, ini adalah U3. Nah, setelah itu bisa dibuat persamaan, berarti 3 sama dengan A1 ditambah 2A2 ditambah 3A3. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yang bawahnya ya, berarti 7 sama dengan 2A1 ditambah 3A2 ditambah 5A3. Untuk baris terakhir berarti min 4 sama dengan 3A1 ditambah 7A2 ditambah 6A3. Nah, berarti ini kan jadi SPL 3 variabel. Nah, untuk SPL 3 variabel Anda bisa menggunakan aturan Cramer untuk mencari nilai A1, A2 dan A3 terlebih dahulu. Berarti langkah pertama itu adalah kita harus membentuk ke vektor A, di mana vektor A itu adalah yang ini ya, yang ini berarti A1, ini berarti koefisiennya 1, 2, 3 gitu ya. Berarti ini 1, 2, 3. Selanjutnya adalah 2, 3, 5. Selanjutnya 3, 7 sama 6. Nah, berarti kita bisa cari nilai determinan dari A terlebih dahulu. Jadi kita bisa pakai cara sarus ya. Berarti kalau semisalkan kita menambahkan 2 kolom dari depan, oke, kita kalikan. Jadi kalau semisalkan kita kalikan, hasilnya itu adalah 1 kali 3 kali 6 itu berarti 18. Ini saya tuliskan dulu ya. Berarti ini adalah 18 dikurangi 2 dikali 5 kali 3 itu adalah 30. Maaf, ini ditambah ya. Ditambah 6 3 kali 2 kali 7 berarti 6 kali 7 itu adalah 42. Selanjutnya dikurangi yang serong ke arah yang berlawanan, berarti ini. Nah, ini sambil mengingat kembali ya materi.
Oke, kita tuliskan dulu, berarti 3 kali 3 kali 3 adalah 27, ditambah 1 kali 5 kali 7 adalah 35, ditambah 2 kali 2 4 kali 6 itu adalah 24. Nah, berarti untuk determinan A itu ketemunya adalah, nah berarti 90 dikurangi dengan 86. Berarti untuk determinan A itu adalah 4. Oke, selanjutnya berarti kalau semisalkan untuk mencari AX gitu ya, berarti kolom X-nya itu diganti dengan matriks B, di mana matriks B itu adalah yang ini. Nah, ini adalah matriks B-nya. Berarti 3, 7, min 4 di sini sama ya, berarti U2 sama U3, berarti 2, 3, 7, 3, 5 sama 6. Nah, untuk mencari determinan AX itu sama halnya dengan mencari determinan A gitu ya. Oke, dari AX itu ketemunya itu adalah pencarian determinannya ketemunya adalah 8 ya. Setelah itu untuk mencari AY, berarti kalau mencari AY itu kolom Y-nya ini diganti dengan matriks B. Ketemunya adalah negatif 16. Kalau mencari AZ itu berarti kolom Z-nya itu diganti matriks B dan ketemunya adalah 12. Nah, setelah itu berarti kita bisa mencari nilai dari A1 gitu ya, atau mencari XYZ dulu boleh, A1, A2, A3 boleh. Berarti kalau mencari A1 itu sama dengan X gitu ya, berarti AX dibagi dengan A, berarti 8 dibagi dengan 4 ketemunya adalah 2. Sedangkan untuk A1 itu Y, berarti AY dibagi dengan A, berarti negatif 16, AY nya dibagi dengan 4 berarti ketemunya negatif 4. Terus A3 berarti ini Z itu sama dengan AZ itu dibagi dengan A, berarti 12 dibagi 4 ketemunya adalah 3. Oke, karena dia masing-masing ketemu nilainya, ada nilainya, nah berarti dia bisa dibentuk ke dalam sebuah persamaan tadi gitu ya. Berarti kita bisa dibuat ke persamaan yang ini gitu. Kalau bisa dibuat ke persamaan ini berarti dia adalah kombinasi linier. Berarti kita buat ke persamaan ini. Berarti V, kita tulis kesimpulannya dulu ya. Nah, berarti kesimpulan berarti dari persamaan gitu ya, dari persamaan tersebut diperoleh nilai A. Nilai A1 nya adalah 2, nilai ini A2 ya, bukan A1. Nah, ini A2 nya adalah negatif 4 dan A3 nya adalah 3 gitu ya. Maka V itu merupakan kombinasi linier gitu ya. Berarti yaitu kita buat V itu sama dengan A1 nya kita ganti ya. Nah, A1 nya itu kita ganti
berarti ini yang tetapnya itu adalah U1, U2 sama U3 nya gitu. Berarti kita balik gitu ya. Berarti A1 itu adalah 2, berarti 2U1. Terus ini karena A2 nya min, berarti min 4U2, terus ditambah 3U3. Nah, berarti karena dia bisa dibentuk jadi persamaan ini, maka dia adalah kombinasi linier. Nah, jika dia bukan kombinasi linier, itu jika nilai A1, A2, A3 nya itu adalah nilainya infinity, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bebas linier dan bergantung linier. Nah, kalau untuk bebas linier itu nanti kalau kita cari determinannya ya, kalau semisalkan dia determinannya adalah bukan 0 selain 0, berarti dia adalah bebas linier. Sedangkan kalau dia nanti dicari determinannya itu sama dengan 0, berarti dia bergantung linier gitu ya. Nah, dia bergantung linier. Jadi kita cukup melihat ke determinannya saja gitu ya. Jadi kalau semisalkan determinannya tidak sama dengan 0, berarti dia bebas linier gitu ya. Kalau determinannya 0, berarti dia ini adalah bergantung linier. Nah, ini adalah contoh soal dari UPM tahun kemarin ya. Jadi diketahui himpunan vektor Z itu adalah ABC dengan vektor A itu 1, 2, 3, B itu adalah 2, 4, 6, dan C adalah 1, 0 sama min 1. Pertanyaannya adalah apakah himpunan vektor Z itu bebas linier atau bergantung linier. Nah, dari sini itu bisa langsung dicari determinannya, berarti kita bisa menuliskan dari A1 vektor A dulu, berarti 1, 2, 3. Selanjutnya adalah 2, 4, dan 6. Selanjutnya adalah 1, 0 sama min 1. Nah, setelah itu Anda cari determinannya dulu, berarti pakai cara harus saja ya, berarti dikalikan ini 2, 4 sama 0. Berarti kita mengalihkan yang ini dulu sama halnya dengan yang tadi. Nah, kita kalikan. Nah, berarti kita kalikan dulu, ketemunya adalah berarti 1 kali 4 kali min 1 itu adalah negatif 4 ditambah 2 kali 6 kali 1 12 ditambah 3 kali 2 kali 0 adalah 0. Selanjutnya dikurang dengan yang serong ke kebalikannya ya, berarti 3 kali 4 kali 1 itu adalah 12 ditambah selanjutnya itu adalah 1 kali 6 kali 0 itu adalah 0. Terus ditambah yang terakhir itu 2 kali 2 kali min 1 itu ketemunya adalah negatif 4. Berarti dari sini itu kita jumlahkan dulu, ketemunya 8 dikurangi dengan 8 gitu ya. Ternyata determinannya adalah 0, berarti determinan itu sama dengan 0. Berarti kalau dia 0, kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya itu adalah vektor vektor Z ya. Vektor Z itu adalah bergantung linier. Oke, untuk memperlancar penguasaan materi, silakan nanti dicoba soal yang lain. Oke, sampai di sini dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.